Selamat datang di pendopo dalam Pakuneratan, atau sering disebut juga pendopo aspirasi. Ada juga yang menyebut pendopo sompilan. Mungkin ada yang tanya, kok sompilan apa gitu ya? Sompilan itu karena alamat kita di sini adalah sompilan nomor 12. Jadi monggo boleh bilang pendopo sompilan, pendopo aspirasi, atau dalam Pakuneratan. Selamat datang di acara kami, diskusi tentang sastra. Kali ini mengambil tema sastra dan media. Bagaimana keberadaan sastra atau kolaborasi antara karya sastra dengan media cetak maupun media online, kita akan diskusikan di sini. Kali ini kita sudah berada di part 11. Sebelumnya kita telah mengambil tema banyak sekali ya. Di antaranya ada sastra sosial, ada waktu itu ada di buku antologi Sontoloyo yang ditulis oleh teman-teman dari Asrafi. Yang akan menjadi narasumber kita adalah beliau yang kita semua pasti tahu. Kalau nggak tahu, lihat aja di depan lagi motret. Tepuk tangan untuk Mas Jayadi Kasari. Dan narasumber yang satunya ini dari generasi milenial. Meskipun beliau tidak mau disebut milenial karena dia katanya, saya sudah punya anak mbak, milenial saya sudah lewat, katanya gitu. Ada Mas Yopi, tepuk tangan untuk Mas Yopi. Terima kasih Mas Yopi. Beliau adalah pengelola website buruan.co, di mana website itu mengelola kegiatan sastra dan penerbitan sastra secara online. Nanti kita bisa bertanya banyak. Karya-karya puisi kita nanti akan kita apakan. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan jawaban untuk itu. Baik, yang pertama kita berikan waktu untuk memberikan sekabur sirih kepada Mas Gedeng. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera buat kita semua. Mengapa di setiap Senin, setiap bulan di tempat ini selalu ada sastra sompilan? Dan mengapa saya dan teman-teman kemarin menjelajah ke timur, ke Surabaya, ke Banyuwangi, ke Bali, dan Nusa Penida, dan mengapa pula Mas Dedi juga 2 kali menyusul kami di Bali? Mengapa? Karena kami ingin memberitahukan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Asrafi masih ada, bahwa di tempat ini ada kampus yang bernama Asrafi, dan di kampus ini sudah banyak menelurkan tokoh-tokoh yang hebat, seniman-seniman hebat, sutradara hebat, aktor hebat. Dan di tempat ini pula menjadi inspirasi sebuah karya-karya besar lahir dari sini. Dan di tempat ini pula tempat yang penuh dengan keberuntungan, tempat yang penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kejayaan. Untuk itulah di hari ini kita menyelenggarakan sastra sompilan yang ke-12, sastra dan media. Alhamdulillah, asungkara, puji Tuhan, haleluya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muklis ini dulu juga pernah ada di sini menjadi narasumber ketika kita mengambil tema sastra Melayu. Beliau menerbitkan antologi puisinya di sini. Selamat malam semua.
Alahoy Tuano Alahoy Tuano izinkan ku bacokan isi sebuah puisi karya Ahmadun Dosiharkan dengan judul Sembahyang Runtuh. Walau kau bukan suara air, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku runtuh takkan berhenti sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang tubuhku bergoyang-goyang, tapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurang itu tak berhenti mengucap salawat. Sembahyangku sembahyang runtuhan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan yang rindu berpaling di pangkuan Tuhan. Sembahyang runtuhan, sembahyang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang, aku akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku, akan bersemi melebihimu. Aku runtuhan, kekasih Tuhan. Di kota-kota disingkirkan, alam memeliharaku subur di hutan. Aku runtuhan, tak pernah lupa sembahyang. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah Tuhan sekalian. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau ku persembahkan. Pada tanah akar ku pertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku menggema, menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku runtuhan, kekasih Tuhan. Seluruh gerakku adalah sembahyang. 1992. Saja siarah. Dengan zikir ku siarahi siti jenarku yang berpusara di bilik kalbu. Dengan cinta ku siarahi Adam Hawa yang bertenda di pintu maut. Sepanjang waktu aku berziarah padamu. Daun-daun gugur yang mendahului hari tamatku. Sepanjang langkah aku berziarah, sepanjang sujudku sebut maut, sepanjang cintaku tabur bunga, sepanjang orgasmeku sebut kematian. Sepanjang hidup kau berziarah. Sepanjang mati hidup kau ziarah. Siapa tak kenal ziarah?
takkan kenal makna rumah dengan ilmu ziarahi Nabi Khidirku yang berpusara di sungai Cibro. Dengan kata ku bongkar rahasia yang terkunci di balik sukma, dengan saja aku pun berdoa membuka tangan Al-Malik yang menggenggam jagat 1990. Kenal. Oke, berikutnya Mbak Lisa Pangsoren untuk bersiap-siap diri. Monggo Mbak Lisa. Mbak Lisa itu bingung untuk mengatakan siapa beliau ya. Beliau itu sebenarnya kuliahnya antropologi, tapi beliau juga menulis, beliau juga melukis, dan satu kegiatan yang unik adalah dia menggunakan media seni untuk melakukan pendidikan ya kepada anak-anak autis di Bandung. Tepuk tangan untuk Mbak Lisa. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang membuat kita semua bisa hadir di sini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sastra Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk membacakan puisi dari teman saya almarhum Rangga Pancatenana, kakak kelas saya di UI. Semoga beliau bahagia bersama cahaya Allah. Langit satu menjerit waktu menjadi aku. Pergi aku menuju bulan pertama. Cahaya menjerit memuntahkan hitam. Datang kau menjanjikan senggama. Hari dan detik ditarik-tarik menghujam kepala nasib. Lalu segala raib, segala gaib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kereta datang. Kereta datang menggerak 1000 dendam, rejam bangsa yang diam, bunga kuncup, lagu layu, gadis tak merayu. Sini, ku dedangkan satu lagu untukmu, untuk seluruh hidupmu, dan kincir gemelincir air mengalir, darah yang anir, angin bersilir, waktu bergulir. Kamu tak juga silir, kamu sihir. Air yang melautkan semua zaman, menautkan kezaliman, putus di pucuk awan. Serahkan jantungmu seperti dulu, waktu menjeratmu seperti lalu. Kau selalu malu mentumbuh rindu yang berbelit waktu di kandung batu. Pecahkan telur itu, tuangkan mimpi, biar saja pun mengerti. Andai kau berpangku diri, sepi tak beranjak pergi, kini tak juga nanti. Dan aku berhenti mencetak cahaya di lubang-lubang gelap matamu, di lebam malam ludah dendamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernahkah lagi cuci badan di subuh hari, letihkan lagi caci zaman di tubuh pagi, nantikan lagi suci bulan di siang ini, darahkan lagi masa depan yang kini mati. Cukup nafsu, kok ejak ilmu, melulu bisu, kok jajah jauh. Lagi bulan tinggal seringgit Ramadan,
ku tegaskan getas selangit cerita. Ini waktu laut darat menyatu, cakrawala jingga menjadi tentu, sebuah bangsa menjadi satu, menjadi aku. Pembunuhan kopi di pagi hari, radang pancadhana. Andai kata ku rekam badan sekujur waktu, tetap saja tak kutemukan kau di situ. Sejak lama sudah kecewa ini kupelihara, seperti lumut menyelimuti batu. Aku tak pernah siap-siap, walau sekali lagi melulu kekalahan kurayakan. Secangkir kopi panas yang kuhirup pagi dini sekali, menyodorkan kangen yang selalu datang. Kangen yang selalu datang di permukaan peruntunganku. Kapan aku bisa memenangkan kejuaraan yang tak pernah dipertandingkan? Kangen yang selalu mengingatkan bahwa kau masih ada. Tapi koran pagi, berita radio, dan televisi tak henti mengingatkan siapa saja bahwa waktu sudah tiada. Karena itu, silahkan kita ramai-ramai membunuh kecewa. Kita tidak bisa lagi mengenali diri sendiri lewat cermin Mephistopheles. Bahkan, kata hati pun sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Lidah selalu menyatakan yang sebenarnya dari yang sebenarnya bukan. Betapa panas hari dan entah ada angin di sini. Padahal masih dini hari. Dan tukang sayur mulai menjajakan koran pada saat seperti itu. Pada suasana seperti itu, hanya satu yang ingin aku nyatakan. Aku dapatkan satu darimu dengan melenyapkan satu dariku. Kau tak tahu. Kenapa Mbak Lisa hari ini ada di sini? Tentu saja ini saya juga beritahu. Ibunya Mbak Lisa itu ternyata alumni dari Asdrafi. Dan kalau kita ke Jakarta ada buku Selamat Datang, itu modelnya ibunya Mbak Lisa ini. Baik, kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, diskusi. Mudah-mudahan diskusinya nanti bermanfaat buat kita semua. Tentu itulah harapan dari Sastra Sompilan, harapan dari kita semua. Semakin lama semakin bermakna. Jadi semoga setiap kita naik kelas, setiap kita memasuki yang berikutnya episodenya, kita mendapatkan manfaat yang lebih lagi. Untuk itu monggo Mas Mahmud, beliau adalah sekjennya GRK Asdrafi, untuk maju ke depan untuk memoderatori acara kita pada diskusi kali ini. Monggo Mas Mahmud, tepuk tangan untuk Mas Mahmud dan kita mulai diskusi ini. Terima kasih, selamat malam. Langsung saja biar efisien dan efektif, kami panggil Pak Jayadi Kasto Kastari untuk menempati singgasananya. Kemudian Mas Yofi Satria Umbara, mohon Mas, kami persilakan.
Tengah aja. Ini pembicaranya juga reporter ya, jadi dia juga gatal ya kegiatannya ini mengikut. Tengah Pak, tengah. Oh gitu, oke, tengah ya. Oh kalau gitu, sabar. Mas Dopik, biar kalau yang kamera lebih ada. Selamat malam kawan-kawan semua. Seperti tradisi dalam sastra sompilan bahwasanya diskusi atau mengkaji sastra itu bagian dari tujuan sastra sompilan 12 kali ini. Atau selama yang kita saksikan bahwa setiap acara sastra sompilan selalu ada diskusi. Karena Asrafi, baik Asrafi maupun Insaga sangat berkepentingan terhadap informasi sastra, perkembangan sastra maupun apapun yang terkait dengan dunia sastra. Sastra sompilan juga ingin mengadakan pendekatan terhadap lintas kesenian atau lintas profesi. Sastra bisa didekati dengan segala hal yang bisa berkaitan dengan sosial maupun apapun. Untuk malam ini sesuai dengan tema bahwa malam ini kita akan mencoba bertanya kepada narasumber sastra dan media. Dan narasumber ini ada dua spesifikasi. Pertama, narasumber berbasis media cetak atau koran. Yang Mas Kastari tentunya teman-teman semuanya sudah kenal, kawan-kawan kalau orang Jogja terutama sudah kenal Mas Kastari Kasto Jayadi Kasto Kastari. Nah, kemudian kalau kegiatan virtual atau mungkin sastra virtual ini mungkin ada hal yang baru kita lihat. Kalau saya katakan demikian karena Mas Yopi ini orang Sunda yang hijrah ke Jogja, kemudian dia meneruskan kegiatannya di Sunda, Batu Utama, sebuah blog yang namanya buruan.com. Untuk malam ini kita akan lebih banyak tahu atau lebih banyak bertanya tentang apa sastra media. Saya akan mulai dari kayaknya yang Mas Jayadi dulu karena ini kan lebih awal. Awal apa ya? Lebih awal medianya, ya, media cetak lebih awal. Gini Mas Jayadi, dulu itu kalau ingin jadi penyair atau sastrawan terpenis atau apapun, itu rasanya kalau belum mengirim ke media massa karya itu, rasanya kurang afdol. Kadang-kadang buku itu tidak sesurprise ketika penyair atau sastrawan dimuat di dalam media massa. Karena di media massa ini seakan-akan ada satu legitimasi pentasbihan yang luar biasa, terutama antar penyair antar sastrawan. Ketika karya sastra itu muncul, atau itu muncul, rasanya itu sebuah pentasbihan yang luar biasa. Nah, kemudian saat ini berkembang media lain. Nah, bagaimana Mas Jayadi selama memegang topik budaya di KR pertama, melihat perkembangan sastra di media zaman dulu, waktu mungkin kita kenal Mas Yunus rajin sekali mengumpulkan kumpulan-kumpulan tujuh tonggaknya, atau mungkin jauh dari itu Mas kumpulan Barangki atau sekarang siapa saya berhasil mendeteksinya. Intinya Mas Jayadi tentu mengerti, tentu memahami bahwa sastra media itu dari masa-masa itu ada dinamikanya. Bisa diterangkan pada kami Mas semuanya. Moga Mas Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu dari Solo. Ini senior saya ada di depan semua. Kami sebidang akan memuji syukur dumateng Gusti Allah ingkang paring kasar sanjaya dan kapisan dumateng kita sedaya. Matur nuwun dumateng panitia ingkang sampun sami wekdal wonten pepanggihan dan main ketoprak. Saya emang pernah main ketoprak sekali sama Mas Dede itu. Kabar mau bisa sama hari kerja di tahun 2008. Begini, kalau saya ke pendopo Asrafi ini, terus terang saya punya kenangan ya dengan Mas Rihard Said. Kalau baca puisi itu sampai ada menara, kemudian naik ke menara dan berarti lebih hebat dari yang bacaan sini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau jenengan masih ingat bahwa sampai sekarang kayaknya ada bincang-bincang sastra yang diambil oleh Mas Hafid M. Nugroho
dulu rintisannya justru dari pendopo ini, pendopo Asrafi sama Mas. Nah ini suara jadi besar sekali. Sama Mas Rio AER. Saya masih ingat rintisannya justru di sini. Kalau ya dialog seperti ini itu yang datang ya 10 orang itu termasuk sudah luar biasa. 10 orang sama panitia. Kemudian meningkat. Tapi suatu saat Mas Harileo itu Mas Jeki, gimana ya, acara ini akan terus berlangsung, tapi saya minta dukungan jenengan, ikut jenengan. Bagaimana caranya acara ini bisa berkembang, syukur-syukur bisa berlanjut bertahun-tahun. Terus saya malah justru teringat, apakah acara itu harus di Asrafi, di pendopo ini? Bagaimana kalau itu mungkin di Taman Budaya? Itu bagus itu Mas, tapi dia caranya. Terus suatu saat saya ketemu sama Mbak Dian Anggreni, Kepala Taman Budaya saat itu. Saya ngobrol sama Mbak Dian, Mbak, Mas Harileo ini ditulungi lah. Tulungi apa Mas Jeki? Gini, jenengan kan Kepala Taman Budaya. Di Taman Budaya itu kan banyak ruang-ruang. Siapa tahu sebulan sekali mungkin bisa di panggung terbuka di depan itu, atau mungkin di ruang seminar itu. Kemudian mungkin Taman Budaya memfasilitasi, atau paling tidak justru program itu jadi program atau bagian dari Taman Budaya seperti itu. Iya, kok nggak terpikir seperti itu ya? Coba nanti saya sampaikan sama mereka. Pada akhirnya pertemuan keberapa ya? 6 atau 7 ya? Akhirnya dari pendopo ini pindah di Taman Budaya sampai sekarang. Sekarang edisi keberapa? 100 berapa? Bincang-bincang sastra itu? 148 ya. Rintisannya justru dari sini. Kemudian terus ikut lagi apa yang masih? Waktu itu kan ya dana terbatas dan sebagainya. Kalau KR ya bisa bantunya pemberitaan. Jadi 3 atau 4 hari menjelang bincang-bincang sastra, Mas Harileo pasti ke KR membawa resolusi poin-poinnya itu. Kemudian biasanya malam ini bincang-bincang sastra di mana, tema apa dan sebagainya, di Maju Kedaulatan Rakyat. Itu salah satu bentuk apa ya, memberi dukungan, tapi tidak dana, tapi dukungan semangat rekan-rekan atau komunitas itu untuk tumbuh dan berkembang. Dan alhamdulillah masih berlangsung sampai sekarang dengan apa ya, regenerasi yang ada seperti itu. Itu hanya salah satu contoh. KR setahu saya menjadi Quran tertua sekarang di Indonesia karena lahir tanggal 27 Juli 1945. Jadi Quran tertua di Indonesia sampai sekarang. Dan menurut survei Nielsen ini sebenarnya untuk apa ya? Data ini untuk redaksi ya, bukan untuk masyarakat. Survei Nielsen Media Research itu KR diposisikan sebagai Quran nasional. Itu sering pasti sampai sekarang setahu saya urutan ketiga nasional. Yang pertama, yang kedua bisa bertukar, tapi yang ketiga mesti Kedaulatan Rakyat. Biarpun Quran lokal, orang sering menyebut Quran lokal. Rosian Alor menyebutnya sebagai community newspaper ya. Memang Quran lokal. Dan justru lokalitas itulah kekuatan dari Kedaulatan Rakyat. Jadi kalau menyambung ke para penulis puisi terbaik, kalau misalnya karya-karya itu belum muncul di Kedaulatan Rakyat di KR atau mungkin juga KR Group ada di Lupapi dan sebagainya, rasanya belum apa ya, memiliki kebanggaan. Dan seperti itu disampaikan juga banyak ya, penyair ya, terpenis, pada akhirnya juga menasional. Jadi memang kerjanya dari Kedaulatan Rakyat seperti itu. Dan memang susah di apa ya, di KR itu, karena yang ngirim banyak, spesinya terbatas. Nah, dalam forum ini juga sering apa ya, penyair, kemudian cerpenis itu sering kenapa tidak diumat? Kenapa? Itu karena apa? Penyair dan apa ya,
cerpenis itu tidak memahami karakter KR. Maka saya di video itu pernah membuat rahasia menembus media. Sering tidak memahami karakter KR itu sendiri. Kalau ingin tulis di KR ya konsekuensinya harus mempelajari karakter KR. Karakter publikasi terutama, isinya seperti apa. KR sampai sekarang setahu saya ya masih seperti itu, masih tidak syarat dan tidak sarung. Ada beberapa cerpen-cerpen misalnya cerpenis yang bagus tapi sering misuh. Mas Wali Darmawan mesti pisuannya itu sarung. Sering saya, mas ini nek pisuannya yang sarung itu bilangi piye? Masuk pisuannya itu ya. Sering saya kenapa mas? Ini apa yang pisuannya sarung ya? Kenapa mas? Akhirnya ya, ada juga yang tantangannya begini, tidak boleh syarat dan tidak boleh sarung. Cara dalam arti ya suku agama ras antar golongan. Tema itu boleh dianggap, tapi jangan tema itu bentur-benturkan di isi atau mungkin juga di opini atau mungkin juga di karya fiksi seperti di cerita pendek seperti itu. Satu hal yang itu, kalau ingin menulis di media ya pahami karakter media itu. Ya kalau Anda yang menulis di KR ya seperti itu, belum bagus seperti itu. Berarti satu keluarga besar KR dengan minggu pagi juga berbeda, apalagi orang lain. Itu yang menurut saya kegagalan pertama. Kenapa? Karena banyak kan tulisan bagus, tapi rata-rata kadang nggak sadar space. Nulis bisa misalnya 10 halaman, di rumah ada orang yang buatnya banyak ICS yang bagus tulisannya. Paling tulisannya 10 halaman, gimana kalau dipadaskan? Enggak bisa, pendek semua. Gimana tuh saudara itu masa kemarin? Gimana kalau poin-poin itu ditulis secara padat ya? Spesial terbatas. Bagaimana itu kalau dipadatkan? Udah bisa. Saudara kan bisa tulisan 10 halaman ini bersambung orang yang bani mingguan bisa edisi minggu bersambung sulit banget seperti itu. Harian, tapi itu kan konteksnya diisi seperti itu. Ya itu kadang tidak memahami karakter media ya baik. Maka saya kadang misalnya contoh misalnya Mas Eko Triyono belum eksis ya, saya pernah ketemu di Ngasem sini, pasar Ngasem. Mas tulisanmu apa? Tapi terlalu pendek sekali. Ditambah lagi mungkin 3 alinea lagi akan bagus belum terkenal. Jadi KR justru setahu saya banyak kalau ada kontaknya sering saya kontak. Mas itu tolong dipadatkan, mas itu tolong konfliknya dipertajam. Yaitu tak tunggu dalam tempo 1 minggu ya, kalau enggak ya tak ganti yang lain. Ada contoh misalnya penulis Mas Eko Hartono yang sekarang banyak karyanya di televisi malah di Hartono. Saya juga baru tahu ternyata Mas Eko Hartono itu yang mohon maaf, tangannya satu. Saya baru tahu belakangan karena mas, ini kan biasanya redaktor ya istilahnya komunikasi dengan itu penulis-penulis seperti itu agar terjadi tidak semata-mata dimuat, tapi ada proses yang mungkin harus dipahami juga. Karakter media itu, tentu saja yang lain tentang yang lain juga tentang kualitas ya. Kualitas karya itu jelas, kualitas karya memang harus menjadi prioritas utama. Dan dalam perkembangan zaman tentu saja dulu PR edisi seni budaya itu 1 halaman, dalam perjalanannya tinggal separuh. Yang satu untuk Mekarsari bahasa Jawa, yang budaya seperti itu. Tentu tulisan-tulisan itu ya tulisan yang padat ya. Justru banyak cerpenis yang ketika menulis yang pendek padat itu justru malah susah kan, biasa nulis panjang. Cerpenis ataupun penyair jangan disamaratakan ngirim satu media ke media lain. Setiap media punya karakter, dan karakter itulah yang harus dipahami oleh. Kenapa karya itu tidak dimuat? Bukan karya itu jelek ya, karena tulisan satu puisi panjang, satu judul tulisan sampai 5 halaman itu
dilihat aja nggak akan dimuat. Banyak kan yang muncul ya busi-busi pendek, justru busi-busi pendek karena sebenarnya hanya 3 kolom ya. Yang untuk budaya itu hanya 7 kolom kali 7 kolom kali 240 mili. Bisa bayangkan kan? Space-nya hanya 7 kolom kali 240 mili. 240 mili jadikan nanti berapa? Dapur juga berhitung tentang itu, tentang space itu. Itu yang kadang tidak dipahami oleh pembaca. Itu yang harus apa ya? Paling tidak menjadi referensi. Itu tulisan-tulisan pendek itu yang kebanyakan yang dimuat. Kemudian yang lain tentu saja ya aktualitas ya kalau bisa dan sebagainya. Cerpen itu cerpen yang aktualitas, yang aktual apa ya yang aktual. Cerpen itu bisa menjadi apa ya semacam pencerahan juga bagi pembacanya. Pendek tapi mencerahkan. Terus pendek dan padat itu memang tidak segampang yang dibayangkan. Lalu saja kalau kita tema tentang sastra dan media, apa hubungannya sastra dan media? Hubungannya ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Sebenarnya ya menurut saya memang ada pergeseran ya. Kalau nulis ke media pada awalnya untuk kepentingan ekspresi, kemudian eksistensi, kemudian berikutnya mungkin kepentingan ekonomis ya. Kalau menulis sastra untuk kepentingan ekonomi sekarang di media cetak mungkin masa kejayaan itu sudah lewat. Tapi kalau untuk kepentingan ekspresi dan eksistensi masih oke ya. Tapi kalau untuk kepentingan ekonomi masih menurut saya sudah lewat. Karena ya saya terbuka aja di sini. Kalau saya misalnya minta penulis misalnya kayak dulu Mas siapa ya, Heru Kesawmukti. Mas buatkan cerpen Mas. Waduh itu aku usul orang nulis cerpen. Terus pirang-pirang tahun nulis cerpen aku nulis itu ya naskah lakon ya gandri. Tapi suatu saat ternyata permintaan saya itu diloloskan nulis cerpen, kemudian nulis esai, kemudian dikasih catatan di aku titip sastra budaya di Jogja ya. Kok titip sastra budaya Jogja maksudnya bagus kok aku titip sastra budaya Jogja. Itu yang apa ya? Kalau saya mengingat itu setelah itu kemudian 2 bulan berikutnya meninggal Mas Heru Kesawmukti. Jadi banyak saya sering terpenis siapa yang lama nggak muncul bahkan Mas buat nulis cerpen Mas kayak Mas Kuntung Tiang Jadi. Yuk lama nunggu setahun baru jadi. Itu terjadi atau tokoh-tokoh siapa atau kadang nulis yang udah terkenal. Mas aku pengen nulis di KR ya. Mas Agus Nur misalnya. Nulis di KR. Ya paling tidak pembaca KR juga bisa mengingat saya. Itu jadi sastra dan media dalam perkembangannya kalau untuk kepentingan ekspresi, kepentingan eksistensi, oke dicetak ya. Tapi kalau untuk kepentingan ekonomi, saya kira itu sudah lewat. Dan penyair ataupun cerpenis harusnya juga mulai melakukan adaptasi. Karena pembaca itu sendiri sekarang ada 3 lapis. Saya baru tahu ketika ya ikut nulis 60 tahun kegiatan itu besar itu yang pengantarnya Pak SBY. Pertama pembaca, terutama KR itu ya. Yang pertama butuh berita. Kemudian yang kedua butuh informasi. Ya, saya pikir berita apa sama informasi apa bedanya? Ternyata yang dimaksud informasi di sini adalah iklan. Jangan kaget kalau banyak yang langganan KR hanya karena kepentingan iklannya, itu tidak menyangka dan juga langganan KR bukan karena beritanya tapi karena iklannya. Itu yang kedua. Yang ketiga karena pengaruhnya. Pengaruh seperti ini memang gampang-gampang susah. Orang nomor 1 di Jogja yang tidak pernah menyebut KR atau menyebut koran lawas dengan tahu siapa yang tanya. Sudah dimuat di berbagai media cetak online dan sebagainya. Tapi kalau belum muncul di media koran lawas itu, pasti humasnya tidak. Yang cerita mas, kamu dimarahi karena belum muncul sebagai koran lawas. Rasanya belum pas seperti itu. Dan
banyak juga pemasang iklan juga seperti itu. Misalnya nulis ini kami kasih bonus di online dan tempat itu. Gak mau yang dikasih. Kenapa? Ya karena pengaruh ini. Kita juga heran misalnya, kenapa misalnya suatu saat Pak Surya Paloh kan sudah punya Media Indonesia, punya Metro TV, kurang apa misalnya? Kenapa harus uang PKR? Saya tanya kenapa Pak Surya Paloh kata, oh saudara jangan salah. Saya masih ingat kata, jangan salah. Kalau suara dan pemikiran saya ingin didengar di Jateng DPI, pinginnya ya kedaulatan rakyat, saya harus ke sini. Dan kalau saya datang ke sini pasti dimuat yang nomor satu kan? Bukan harus menggunakan dengan Metro TV-nya, menggunakan dengan Media Indonesia-nya, tapi seperti itu. Jadi memahami Yogyakarta menurut saya memang salah satu lembaga kedaulatan rakyat. Selain lembaga-lembaga besar yang ada, misalnya lembaga yang dari Keraton, penyangga kebudayaan keistimewaan Keraton, kemudian Muhammadiyah 1912, Taman Siswa 1922, kemudian NU 1926. Selain itu juga GM salah satu lagi ya kedaulatan rakyat. Jadi ini memahami Yogyakarta ya lewat lembaga-lembaga seperti itu. Paling tidak dinamikanya seperti apa. Jadi memang nggak tahu KR menjadi salah satu barometer seperti itu. Kemudian karya-karya yang dihadirkan di KR Kelurahan Seni dan Budaya itu juga dihadirkan jadi bahan-bahan penelitian. Ya, kemudian misalnya Perempuan Bermulut Api yang terbitkan dari budaya kan bahwa bukunya Perempuan Bermulut Api itu juga karya-karya dari tahun berapa? 1930 sampai tahun 2000. Cerpen utama dari Nasa Jamin, ya Serendra, Mbak Najib, kemudian Kumar Ayam dan sebagainya. Belakangan ya saya tahu itu karena ikut di antologi itu. Kemudian yang belakangan yang terpenis itu yang Mas Imam Budi Santoso yang diterbitkan tahun 2020 dari 2020. Seperti itu. Jadi karya-karya yang dihadirkan juga menjadi perhatian para peneliti sastra, terutama bahasa sastra dan Indonesia. Dan itu biasanya dipilih dan dibuat antologi seperti itu. Jadi dinamika seni budaya ataupun juga terutama yang sastra itu ekspresi, kalau untuk dengan ekspresi dan eksistensi itu tapi ketika ketimbangan ekonomi ya, harus bisa melakukan adaptasi. Saya sendiri juga mencoba seperti itu, misalnya saya menulis wasiat batu, kemudian selasa waktu dan risalah pohon angga. Saya coba juga saya kirim di basabasi.com yang honornya saya masih ingat 500.000 atau tekan 500.000. Di media massa sekarang kalau daerah nggak sampai seperti itu. Ya. Tadi saya tertarik bahwa kalau ini dibaca oleh masyarakat jaraknya Jogja harus saya. Ini berarti yang tadi saya tanyakan bahwasannya KR jadi penting waktu itu karena KR ada semacam perpastian menjadi satu legitimasi bahwa dimuat dulu. Kalau kemarin ada media koran yang lebih bawah, ada seorang berbeda, akan berbeda kelasnya. Dan sini KR kan selalu mengawal karya sastrawan di Jogja maupun nasional. Apakah Mas Jayadi bisa memberikan gambaran di masa apa sastra akan kuat berkembang? Karena sebelum nanti masuk kepada zaman era sekarang, di mana KR itu ikut mengawal perkembangan sastra di Indonesia lewat tadi pintu KR, karena pintu KR itu spesifik karena di kota besar. Cara bikinnya juga mungkin berbeda. Bisa ditahan dikit Mas tentang itu? Saya kira data secara tekstual itu bisa dilacak di balai bahasa. Ya terutama di ini saya ambil semuanya. Sabar, ini orangnya santai. Ya ini kalau semua kita harus bersabar karena Mas Jayadi ini pengen sedikit memberikan data-data yang lebih akurat, tidak sekedar diskusi biasa. Karena seorang jurnalis biasanya kan harus melihat oleh fakta, kayak kita dia memburu berita.
Dan ini dia sedang membawa buku yang ditunjukkan pada kita semua. Ada dua buku yang disampaikan dia. Apa kira-kira? Kalau ini judulnya Saya sudah. Ini judulnya Perempuan Bermulut Api, antologi cerita pendek Indonesia ke Yogyakarta. Jadi pertanyaan Mas Mahmud itu terjawab di sini. Dan ini kebanyakan adalah dari kedaulatan rakyat. Ini banyak sekali datanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini karya-karya dari Pak Nasir Jamil. Dari tahun-tahun ya. Itu mulai lama tahun berapa? Ini tahun berapa ini? 70-an kali ya. Ya, Nasir Jamil tahun berapa? 60-an ya. Ini tokoh-tokoh misalnya kan nggak dikenal ya, seperti saya hanya kenal misalnya Biara, Nasir Jamil, kemudian selain itu namanya asing. Kalau Iman Pratikto mesti ingat ya dengan Budi Mataram, kemudian Simatupang, Iman Sutresno, W.S. Rendra, Budi Dharma ini maksudnya. Ini saya di sini Budi Darmo. Budi Dharma Surabaya. apa dianggap Budi Dharma tulis Budi Darmo. Jalan-jalan Saya baca ya ini. Jawa kan. Dijawakan itu jeneng ya, jangan dijawakan itu Budi Darmo. Ada juga siapa ini? Subagio. Ini nama-nama yang asing menurut saya. Ada juga Mirasato itu tentu saja Seno ya. Seno Kumiro. Seno Kumiro Dharma ketika masih nama Mirasato. Itu kemudian ada Mas Butung Cahaya Jadi, Joko Santoso, Faruk Hade. Faruk Hade itu yang nulis cerpen tidak hanya kritik. Bisa Bakingin sampai ada juga Kuswahyo Esra Harjo, kemudian Mbak Eni Najib, Umar Kayam, Sri Harjanto Sahid, Agus Nur, Joni Arya Dinata, April Musalam, Heri Kusawa Murti, Indro Tranggono, Patni Sustri, Satmoko Budi Santoso, Indang Susanti, Iman Budi Santoso, Wahyu Darmawan, Budi Sarjono, Afan Safari Adam, Alan Tuti Atta, ST Suryani, kemudian Sudirman Nika Adana, Teguh Winarso, Agus Wahyusen, Evi Dawati, Abdul Wahid, Sri Wintolo, Toto Raharjo, kemudian Mentolo Hartoyo, Bambang Darto, Asto Indriana, Oto Sukatno, Joko Budiarto, kemudian Ulfatin CH, Abdi Salah, Hasan Iskandar, Inarate, Abida El Khaliki, Uswadi Kata Raja, Budi Bakti Sumanto, Lala Esti Wasilah, Krisna Miharja, dan saya sendiri. Ini contoh seperti itu. Berikutnya kan jadi ini Mister Engrat. Jadi secara tidak langsung ya, pengamat sastra itu juga mengamati kemudian mendokumentasikan, mengelompokkan dan dijadikan buku. Mister Engrat ini proses kreatif cerpen Yogyakarta ada 32 ya. Saya juga tidak tahu saya dimasukkan dari cerpen Yogyakarta. Padahal karya cerpen saya itu ya kalau dihitung ini berapa ya? Sekitar 10 lah. Bahkan buku tunggal pun belum punya. Ada beberapa cerpen yang masih hidup di tempatnya Mas Joni Arya Dinata. Karena saya nulis cerpen itu tahun cerpen itu 1986 ya di minggu ini. Orangnya Suara Merdeka ketika masih SMA, judulnya Lomba Pidato. Waktu itu tema tentang korupsi. Mari kita 86 itu saya mengajak mari kita korupsi. Temanya tentang itu karena mungkin kaki ini, tapi saya mengajak tidak emansipasi, tapi mari kita korupsi. Ya, korupsi waktu, korupsi dan sebagainya. Seperti itu. Data-data otentik ini ada di sini seperti itu. Kebanyakan dari kedaulatan rakyat itu yang memilah ya. KM ini tidak punya campur tangan, harus dimasukkan itu enggak, tapi para peneliti yang
dikumpulkan menjadi buku-buku dan jadi penelitian. Tapi yang ini 32 cerpenis itu bagaimana proses kreatif. Jadi ada karya, syaratnya ada karya yang cuma di media online, bukan cetak ya. Ya ini online. Ini kan ini cetak, tapi ini online. Jadi cuma di online, kemudian kalau dianggap bagus dipilih oleh editor, kemudian diminta bagaimana proses kreatif sebuah cerpen itu. Saya nulis ini judulnya Selasa Wage. Selasa Wage itu adalah sesuatu bukan karena Selasa Wage itu harus di Malioboro itu ada khusus acara apa itu, nggak boleh ada apa namanya sepeda motor dan sebagainya. Itu jadi Mas Bapak semua biar sedikit bisa mencerna. Kalau cepat. Terima kasih. Tadi para hadirin sekalian, bahwasanya dari dokumen KR ini kita bisa mengatakan bahwasanya media massa sangat berperan dalam perkembangan sastra, terutama di Jogja dan sekitarnya, otomatis Indonesia, bahwasanya pintu gerbang KR itu sudah bisa membuktikan bahwasanya dari masa ke masa KR ini mengawal sastra dan media. Ini sudah terbukti dengan dokumen ini yang buku-buku yang ditunjukkan Pak Jayadi ini menunjukkan bahasa baru lihat ini. Ternyata dari tahun sekian lama sekali para tokoh yang betul cukup komplit dari generasi tua sampai muda. Saya mau bagi dulu pada dinamika kita ya. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Mas Jayadi yang pengelola sastra di media cetak, artinya dia ikut mengawal perkembangan sastra lewat media cetak, terutama KR. Ini di samping saya ini Mas Yopi, itu Yopi Satria Umbara ini mengelola media sastra independen. Istilah independen barangkali berlawanan dari KR yang ada formal gitu ya. Kalau KR itu lembaga formal, ini Mas Yopi Satria Umbara ini pengelola media sastra independen. Buruan.co, teman-teman bisa buka di Google buruan.co, di situ nanti akan muncul rubrik sastra yang dikelola Mas Yopi sambil mendengar Mas Yopi ngobrol-ngobrol. Mas Yopi, dari tahun kapan Mas Yopi mengelola media sastra independen buruan.co dan alasannya apa? Apakah ini sebuah perlawanan dari media cetak mainstream atau bagaimana? Monggo. Dulu buka aja Mas, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadinya pembukanya mau pakai bahasa Jawa kayak Maskas, tapi dengan bahasa Jawa karena saya orang Sunda, Sampurasun. Nanti diserang Mataram dong saya. Pertama-tama terima kasih pada teman-teman dari Asrafi, teman-teman pada sudah bawa-bawa ini. Terima kasih kepada Asrafi yang mengajak saya berbicara mengenai sastra dan media. Ya kaget juga dari mana ini Asrafi tahu buruan.co, padahal media buruan.co ini kan sebenarnya cukup kecil ya, nggak gede amat lah. Bahkan mungkin dengan bahasa basi yang modalnya cukup besar juga mungkin lebih terkenal bahasa basi, apalagi di Jogja gitu. Tapi ya buruan.co juga terkenal sih. Ya kalau cerita awal mula bagaimana buruan.co berdiri dan visinya, sebenarnya buruan.co ini dibuat awalnya bukan untuk media sastra sebenarnya. Karena waktu 2014 itu kan mulai tren media yang banyak mempublikasikan tulisan-tulisan masyarakat gitu kan ya, atau kita dulu mengenalnya dengan citizen journalism. Terus kebetulan saya punya teman-teman yang pada suka menulis, saya minta mereka untuk yuk kita ramein media ini, kita jadikan sebuah media komunitas bersama-sama lah gitu kan. Kita nulis di situ tentang kamu tinggal di mana, ada kejadian apa di sana. Yang kecil-kecil juga nggak masalah. Ya, kamu ketemu pedagang siapa, diulik cerita hidup mereka, gitu kan. Hal-hal begitu pada mulanya bukan hanya ditujukan untuk orang lain, ya, untuk pembaca, tetapi bagaimana teman-teman saya juga mendapatkan refleksi dari apa yang mereka tulis. Tetapi sialnya
lingkungan saya ini apa namanya circle saya lah katakanlah, orang-orang dekat saya ini ya kebanyakan orang-orang yang nulis sastra gitu kan, orang cerpenis lah, penyair lah gitu kan. Mereka malah pada nanya gimana nih kalau aku ngirim puisi, ngirim cerpen. Ya boleh, kalau saya boleh gitu. Akhirnya kan di luar tulisan-tulisan yang sedikit bergaya sisi jurnalisme itu ada puisi. Dulu cuma muat puisinya satu orang satu aja gitu, karena waktu itu kami nggak bayar mereka. Jadi ya saya bantu muat puisi yaitu untuk membantu misalnya ya kamu mau punya puisi mau berekspresi di kami boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Misalnya kalau puisi kamu bagus kan bisa dikirimkan ke media yang lain yang memberikan honor gitu. Tapi lama-lama karena tahu ada puisi gitu kan, tiba-tiba banyak yang ngirim ke email puisi, cerpen lah. Kan jadi kami berpikir, ini gimana ya? Ya udahlah kita bikin rubrik khusus puisi gitu. Tahun pertama kita nggak memberi honor ke para pengirim, tapi tahun-tahun berikutnya kan nggak enak juga ya, walaupun teman gitu kan. Terus mereka dipublikasikan di buruan.com, nggak dibayar. Akhirnya secara swadaya saya dan teman-teman yang mengelola buruan.co itu saling mengumpulkan uang lah secara swadaya untuk memberikan honor kepada mereka, karena kami memang tidak mau mencari sponsor karena tidak mau terganggu oleh kepentingan sponsor. Makanya mungkin di sini bilang independen itu aja sih salah satunya, nggak mau diganggu kepentingan sponsor atau apa-apa, karena tahun-tahun awal itu memang kami bukan punya sponsor ya, pernah bekerja sama misalnya dengan Balai Bahasa untuk mengadakan sebuah lomba yang namanya kerjasama, misalnya dengan sebuah lembaga kan ada pesan-pesan khusus apalah kan. Nah, kami malas kan begitu gitu. Jadi independen dalam artian sempit sebenarnya, lebih ke semau-maunya, karena kami nggak mau diatur-atur orang gitu kan. Karena kan ketika kita misalnya memasang sebuah iklan atau orang lain memasang iklan di media kita itu kan ada S dan K, kan ada syarat dan ketentuan. Tidak mungkin orang memberikan uang tanpa imbal balik gitu kan. Nah, dari situ ya sudah ya berpikir ya udah kita kerja, yang mengelola ini kerja sesuai minat masing-masing kerjanya apa, tapi kita punya satu media yang kita kelola yang juga kita harapkan bisa memberikan honor kepada orang yang mengirim ke sini. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah ada 4 tahun bisa tetap memberikan honor, dan kami memuat karya itu agak unik sebenarnya, memilih tanggal 10, 20, dan 30 ketimbang misalnya kalau media pada umumnya kan ada hari Minggu lah atau Sabtu kebanyakan di akhir pekan. Nah, kami tidak memilih akhir pekan karena KF Jumat mendekati akhir pekan juga. itu kan salah satu pilihan supaya KF dibaca lebih cepat dari media lain karena barangkali 5 hari. Nah itu kalau kami ya agak unik aja, karena ya unik aja tanggal 10, 20, 30. Jadi setiap tanggal 10, 20 atau 30 di buruan.co itu karya sastra yang tampil, puisi dan cerpen. Tapi karena cerpen ini ternyata cukup sulit yang mengirimnya, karena kami memiliki persyaratan yang kurang lebih mirip dengan KF. Makanya kadang-kadang ada teman yang bilang, wah ini buruan ini sayangnya sama Mas Kas katanya nih, kenapa emang kan ini cerpennya pendek ya. Orang nulis cerpen pendek ternyata lebih sulit daripada nulis cerpen panjang. Masalahnya ya saya masih tapi Mas bilang independen, tidak ada sponsor dan ada biaya patungan, itu pertama. Kedua, kalau di media ini kan halaman tak terbatas. Beda sama kalau Pak Jayadi kan terbatas pada kolom atau ruangnya. Kira-kira satu pertama, kalau tidak ada sponsor, itu dana patungan sampai kapan kuatnya? Terus apa keuntungannya? Yang kedua, pelebaran karya itu harusnya lebih lebar, tidak dibatasi oleh kolom. Bagaimana itu? Oh iya. Buat sampai kapan? Sejauh ini kelihatannya masih kuat, karena ada beberapa teman yang memang pekerjaan tetapnya
kalau mereka menyisihkan uang untuk buruan masih cukuplah mereka untuk hidup juga gitu kan. Tapi di luar menyisihkan uang, sebenarnya kami juga punya toko buku online namanya toko buruan.co, dan sejak 2 tahun terakhir kami memberikan penerbit indie juga ya, buruan.co. Keuntungannya belum terlalu banyak, tapi bisa menyisihkan dari pemasukan dari situ untuk membiayai honor itu, karena honornya juga memang tidak terlalu besar ya, mungkin ya standar, kalau bisa dibilang standar orang daerah bukan nasional gitu kan. Tapi untuk media independen seperti buruan.co itu saya kira sudah cukup besar, juga besar dalam artian kita memiliki banyak benefit buat para penulis, karena kami ini ingin dikenal sebagai media keren gitu kan. Dikenal sebagai media keren, jadi mencoba menyuguhkan karya-karya yang memang berkualitas, walaupun misalnya apa namanya ya, karena kan banyak yang mengirim puisi itu, tapi kan tidak semuanya. Kalau Pak Jayadi kan lebih diplomatis kan, misalnya puisi itu mungkin bagus tapi tidak sesuai rubrikasi atau tidak sesuai visi dengan tidak sesuai dengan dengan visi KR ya. Kalau misalnya di buruan ya, ini puisi banyak yang begini tapi tidak semuanya menarik atau tidak semuanya layak untuk dipublikasikan gitu kan. Makanya ya tidak layak secara kualitas lah katakan gitu kan, walaupun kualitas ini sesuatu yang relatif juga, karena kan kami juga sama punya visi. Salah satu visi kami misalnya ketika menerbitkan karya itu minimal usianya tidak lebih dari 40 tahun gitu kan, karena kami juga kan setiap media juga punya target pembaca gitu kan. Tidak lebih dari 40 tahun. Penulisnya. Ya, karena kami juga kan punya target pembaca kami ini, pembaca dan penulis yang kami harapkan itu memang yang usia itu pelajar, mahasiswa, dan memang ya generasi yang memang sedang bertumbuh kembang gitu kan, bukan generasi yang memang bisa dikatakan katakanlah mereka sudah mapan, tetapi ya tajaran juga yang mengirim yang di atas 40 tahun misalnya mengirim ke buruan, tapi kalau misalnya kebetulan bersaing dengan karya anak muda, katakan yang karyanya lebih bagus ya mohon maaf gitu, yang anak muda ini yang menjadi prioritas kami gitu kan. Oke Mas, oke. Sahabat-sahabat semua, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan sebelum saya akan lanjutkan dulu tadi. Siapkan pertanyaan kepada dua narasumber yang luar biasa ini. Barangkali Anda sudah menyimpan beberapa catatan pertanyaan, biar karena prinsip pada acara Sasogan adalah dia bersama, berbincang tentang sastra bersama. Karena itu bagian untuk bagaimana kita belajar tentang sastra, bagaimana mengembangkan sastra untuk lebih banyak. Sebelum nanti ada pertanyaan dari teman-teman, saya akan bertanya satu lagi Mas Yopi. Tadi Mas Yopi bilang tentang batasi usia 40 tahun. Berarti ada kuratornya ya, ada kurasinya. Apakah tema itu dibatasi? Artinya kalau tadi Mas Jayadi kan dengan Sarah dan lain-lain sampai menciptakan Citra Jogja gitu ya. Kalau independen ini kan lain di Jawa Barat. Artinya kan bisa aja kita itu secara nasional. Apakah syarat itu sangat ketat atau lebih longgar daripada apa yang disampaikan Pak Jayadi tadi? Kalau persoalan terutama Sarah sih. Kalau persoalan Saru itu masih relatif untuk buruan. Tapi kalau soal Sarah ini memang kami pertimbangkan betul karena ya banyak hal lah soal Sarah ini yang mungkin masyarakat kita kan tidak bisa menerima, dan secara aturan hukum juga kan tidak boleh ya kita mempublikasikan sesuatu yang Sarah. Tapi kalau soal yang Saru ini relatif lah di buruan gitu kan. Terus apa lagi? Rubriknya apa dibatasi? Tadi kan orang itu kan ada batasan kolom. Oh iya. Kalau kan kayaknya sebenarnya kalau mau panjang pendek bisa saja kami juga menerbitkan cerpen yang panjang, tetapi kami juga punya pertimbangan bahwa kebanyakan pembaca
online atau media online ini kan lebih banyak membaca di handphone daripada membaca di laptop. Jadi kami berpikir kenapa harus panjang kalau misalnya kebanyakan pembaca kita mengaksesnya via handphone, karena kan di online itu atau secara di website itu kan bisa kita analisis ya, pembaca kita ini menggunakan alat apa, berapa persen yang menggunakan handphone, berapa persen yang menggunakan laptop, berapa persen yang menggunakan iPad atau tablet misalnya, kan itu bisa ketahuan. Nah ternyata kebanyakan yang membaca buruan ini kan di handphone. Jadi kami berpikir supaya orang juga cukup nyaman membaca cerita, nggak terlalu panjang tapi tetap tidak kehilangan seninya misalnya. Kan jenuh juga kalau baca di handphone laporan panjang gitu kan, agak capek ya. Karena ya kita harus harus mengakui aja sebenarnya kan kita nggak semua ya, itu bukan kita ya, nggak semua orang itu cukup kuat membaca di layar yang menyala itu. Seperti saat ini kita kan diskusi sastra ini kebanyakan remang-remang ya, betul dikasih. Nah itu rasanya kok agak semu dikit. Tapi terang gitu kan. Ini kali pertama saya diskusi dan tentang sastra tapi cahayanya sangat bagus, keren. Ini di shooting Mas. Oh, di shooting. Oke, saya kira kita sudah tangkap apa yang disampaikan Mas Yopi cukup jelas. Sekarang saatnya kita berbincang bersama kepada dua narasumber ini. Kepada teman-teman silahkan kalau